Selamat siang, perkenalkan nama saya Lita dari kelas manajemen pagi C, NIM 1810416722, tanggal ujian 21 Januari 2021, hari Kamis, dosen Andi Mursalin SMM. Baiklah, kali ini saya akan menjawab soal UAS, perilaku organisasi. Soal yang pertama, bagian A. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku organisasi? Saya hadir di perkuliahan perilaku organisasi selama 14 kali hadir, dan saya ingin lebih mendalami ilmu tentang perilaku organisasi, dan jika saya tidak hadir itu dapat merugikan saya sendiri. Sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawaban saya, tugas terstruktur yang pertama adalah menonton sebuah video tentang perilaku organisasi, yaitu perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Manfaat yang saya peroleh dari tugas ini adalah saya bisa mengetahui apa itu perilaku organisasi dan mengetahui macam-macam dan tujuan-tujuan perilaku organisasi. Tugas terstruktur yang kedua ialah menjawab 4 pertanyaan, yaitu pengertian perilaku menurut para ahli, menjelaskan manfaat mempelajari perilaku organisasi, menjelaskan elemen-elemen dari perilaku organisasi, menjelaskan ruang lingkup perilaku organisasi, dan juga menjelaskan dari sebuah video mengenai perilaku organisasi. Manfaat untuk saya dari tugas kedua ini adalah saya bisa mengerti dan lebih memahami apa itu pengertian perilaku organisasi menurut para ahli, manfaat mempelajari perilaku organisasi, dan mengetahui elemen-elemen perilaku organisasi beserta ruang lingkup organisasi tersebut. Tugas terstruktur yang ketiga adalah menjelaskan isi dari 2 link yang dibagikan oleh Bapak Andi Mursalin dan pertanyaan yang berkenaan dengan video. Menonton 3 video dan menjawab 5 pertanyaan. Manfaat dari tugas ketiga ini untuk saya, mengajarkan saya untuk berlatih berbicara di depan kamera dan membuat saya belajar lebih semangat lagi dengan menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen saya. Tugas yang keempat yaitu mencari di YouTube tentang analisis lingkungan bisnis dan analisis lingkungan internal dan eksternal, dan membuat kesimpulan dari video-video yang ditonton dan membuat ringkasan di Google Classroom dan juga link videonya juga. Kesimpulannya, lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau kegiatan ekstern badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau kekuatan institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ancaman dari pendatang baru. Yang kedua, tingkat rivalitas di antara para pesaing yang sama. Tingkat tekanan dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok. Selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati. Suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali, atau meskipun tidak selalu, tanpa rangsangan kontekstual. Yang kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan afek. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara afek, suasana hati, dan emosi. Yang pertama, afek, beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Suasana hati yang pertama penyebabnya umum dan tidak jelas. Yang kedua, durasi lebih lama.
terdiri dari afek positif dan negatif. Yang keempat, tidak diekspresikan pada wajah. Yang kelima, bersifat kognitif. Selanjutnya, yang keempat, coba berikan contoh ragam emosi: rasa marah, takut, sedih, bahagia, benci, terkejut, kecewa, malu, iri, jijik, berharap, cemburu, kecewa, cinta, bangga, frustasi, antusias. Apa yang dimaksud dengan biologi emosi, intensitas emosi, dan frekuensi dan durasi emosi? Emosi berasal dari sistem simbiotik otak. Wanita cenderung memiliki sistem limbik yang lebih aktif daripada pria. Intensitas emosi, setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Perbedaan tersebut dibedakan oleh kepribadian individu tersebut. Frekuensi dan durasi emosi adalah beberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Soal selanjutnya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati, kepribadian, waktu dalam hari-hari, dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, jenis kelamin. Apa yang dimaksud dengan regulasi emosi? Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan, tenang ketika mengalami tekanan, dan mencegah diri dari keterpurukan perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih. Regulasi emosi memiliki tujuan yaitu untuk meminimalisir dampak negatif dari permasalahan yang dihadapi dengan cara melakukan monitor dan evaluasi terhadap pengalaman emosional. Regulasi emosi dapat membantu seseorang untuk dapat mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif, sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan emosi. Selanjutnya, soal yang ke-9, jelaskan aspek regulasi emosi. Strategi individu meyakini bahwa ia mampu untuk mengatasi masalah, mengurangi emosi negatif, mampu mengendalikan diri. Tujuannya, individu memiliki kemampuan yang bertujuan untuk menghindari emosi dan agar tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakan sehingga tetap dapat bersikap dan berperilaku dengan baik. Dorongan individu memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang dirasakan serta merespon emosi yang ditampilkan. Penerimaan individu memiliki kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang terjadi yang dapat menimbulkan emosi negatif namun tidak merasa malu untuk merasakan emosi tersebut. Soal yang ke-10, apa yang dimaksud dengan kerja emosional? Kerja emosional adalah ekspresi seorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antarpersonal di tempat kerja. Yang ke-11, apa yang dimaksud dengan emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampilkan? Emosi yang ditampilkan atau display emotion adalah emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu dan bukan emosi bawaan tetapi emosi yang dipelajari. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. Kecerdasan emosional tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan diri, namun juga mencerminkan bagaimana cara mengelola ide, konsep, karya, atau produk sehingga hal tersebut diminati oleh banyak orang. Selanjutnya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Faktor otak mengungkapkan bagaimana otak telah memberikan tempat yang istimewa bagi amigdala dan lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga berperan sebagai wadah untuk mempelajari emosi. Sebutkan dan jelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional. Kesadaran diri adalah sadar atas apa yang dirasakan. Manajemen diri adalah kemampuan mengelola emosi dan dorongan-dorongan Anda sendiri.
Motivasi diri adalah kemampuan bertahan dan menghadapi kemunduran dan kegagalan. Empati, kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Keterampilan sosial adalah kemampuan menangani emosi-emosi orang lain. Manfaat dari tugas terstruktur ketujuh ini adalah saya bisa mempelajari apa itu emosi, mood dan suasana hati, dan juga mengetahui tujuan-tujuannya dan hal-hal lain yang ada di dalam materi tersebut. Selanjutnya yaitu manajemen stres, kemudian diringkas dan dikumpulkan di komentar pribadi dalam bentuk PDF. Stres merupakan suatu respon adaptif individu terhadap situasi yang diterima seseorang sebagai suatu tantangan atau ancaman keberadaannya. Secara umum, orang yang mengalami stres merasakan perasaan khawatir, tekanan, letih, ketakutan, elated, depresi, cemas, dan marah. Selanjutnya yaitu membuat 5 pertanyaan tentang perilaku organisasi. Manfaat dari tugas ini adalah membuat saya belajar, membuat soal, dan memahami tentang perilaku organisasi. Selanjutnya mencari materi kepemimpinan dan membuat ringkasannya. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain atau seluruh organisasinya. Yang selanjutnya, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku organisasi melalui Google Classroom? Jawaban saya, melalui Google Classroom, manfaat yang saya peroleh yaitu memudahkan saya mempelajari materi kuliah perilaku organisasi lewat Google Classroom dan mendapatkan materi-materi yang jelas dan bermanfaat dari Google Classroom tersebut beserta tugas-tugas yang diberikan oleh dosen untuk saya. Manfaat lainnya yang saya peroleh bisa mengumpulkan tugas lewat Google Classroom dan memudahkan untuk pengumpulan tugas. Selanjutnya soal bagian B. Ada beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi. Jelaskan. Jawaban saya, ilmu-ilmu yang memberikan kontribusi pada ilmu perilaku keorganisasian antara lain, yang pertama psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Selanjutnya yaitu sosiologi. Berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Selanjutnya yaitu ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Pengetahuan sejarah meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau serta pengetahuan akan cara berpikir secara historis. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik, serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Yang kedua yaitu
Pengertian organisasi dan unsur-unsur organisasi. Jawaban saya, pengertian organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama. Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu unsur-unsur organisasi. Secara sederhana, organisasi memiliki 6 unsur, yaitu yang pertama, men atau orang-orang. Dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personal. Pegawai atau personal terdiri dari semua anggota atau warga organisasi yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari unsur pimpinan atau administrator sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi, para manajer yang memimpin suatu unit satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan para pekerja atau non-manajemen atau works. Semua itu secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi atau manpower organisasi. Selanjutnya, kerjasama. Kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, semua anggota atau semua warga yang menurut tingkatannya dibedakan menjadi administrator, manajer, dan pekerja atau works. Secara bersama-sama melakukan kekuatan manusiawi manpower organisasi. Selanjutnya, tujuan bersama. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola atau network, kebijaksanaan atau polisi, strategi anggaran atau budgeting, dan peraturan-peraturan regulation yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu peralatan atau equipment. Unsur yang keempat adalah peralatan atau equipment yang terdiri dari semua sarana berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang model lainnya, atau tanah, gedung, bangunan, dan kantor. Selanjutnya yaitu bagaimana hubungan organisasi dengan manusia? Jelaskan jawaban dengan contohnya. Jawaban saya, manusia dan organisasi memiliki hubungan yang erat. Untuk mencapai suatu tujuan, maka dibutuhkan kerja tim atau berorganisasi. Contohnya, ibaratkan di suatu perusahaan, seorang manajer membagikan tugas kepada anggota timnya yang terdiri dari 10 orang. 2 orang pertama mempunyai tugas menulis, yang kedua orang berikutnya mempunyai tugas yaitu mengedit. 2 orang selanjutnya mempunyai tugas memposting, dan begitu selanjutnya, hingga menjadikan kerjasama tim yang solid di antara manajer dan organisasi. Yang selanjutnya yaitu uraikan jenis-jenis kekuasaan yang Anda ketahui dan contohnya. Jawaban saya, jenis-jenis kekuasaan atau power dalam organisasi. Untuk lebih memahami kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin atau manajer, sebaiknya kita mengetahui jenis-jenis kekuatan tersebut. Yang pertama yaitu kekuatan balas jasa atau reward power. Seperti namanya, kekuatan jenis ini adalah kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Selanjutnya yaitu kekuasaan paksaan atau coercive power. Kekuasaan paksaan atau coercive power ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya itu kekuasaan rujukan atau referent power.
Kekuatan rujukan atau referent power ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seseorang pemimpin. Contohnya Gandhi yang memimpin jutaan orang karena kepribadian dan karismatiknya. Selanjutnya itu kekuatan sah atau legitimate power. Kekuatan sah atau legitimate power ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan. Selanjutnya itu kekuasaan keahlian atau expert power. Expert power ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Seringkali seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi. Meskipun orang tersebut bukanlah manajer ataupun pemimpin, individu-individu yang memiliki keterampilan atau keahlian tersebut biasanya dipercayai oleh manajernya untuk membimbing karyawan lainnya dengan benar. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan persepsi? Pada prakteknya, kadang-kadang terjadi kesalahan dalam mempersepsikan orang lain. Sebutkan dan jelaskan kesalahan yang dimaksud. Pengertian persepsi. Persepsi adalah suatu proses penilaian atau tanggapan terhadap suatu stimulus atau rangsangan oleh suatu individu melalui indera yang diserap, sehingga individu dapat memahami dan mengerti dengan stimulus yang diterimanya tersebut. Persepsi juga merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberi kesan, menilai, merasakan, dan mengimprestasikan sesuatu berdasarkan informasi atau stimulus yang diberikan. Kesalahan dan kekeliruan dalam persepsi. Kesalahan atau kekeliruan dalam persepsi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama, kesalahan atribusi, yaitu kesalahan kita dalam memahami penyebab perilaku orang lain. Yang kedua yaitu efek halo, yaitu kesalahan persepsi yang disebabkan karena salah mempersepsikan seseorang pada kesan pertama. Yang ketiga, stereotip, yaitu menggeneralisasikan orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mereka berdasarkan keanggotaan mereka suatu kelompok. Prasangka atau memprasangkakan seseorang. Yang kelima yaitu geger budaya, yaitu upaya sementara yang gagal untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan baru dan orang-orang baru. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan motivasi. Motivasi, istilah motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin yakni movere, yang berarti menggerakkan, to move. Motivasi pada dasarnya merupakan kebutuhan internal yang tak terpuaskan sehingga menciptakan tegangan-tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam diri individu. Selanjutnya yaitu berikan penjelasan uraian Anda dimaksud dengan kekuasaan beserta contohnya. Jawaban saya, kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh. Atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Jelaskan perbedaan antara mood dan emosi. Berikan contohnya dalam dunia kerja. Perbedaannya adalah suasana hati. Mood adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering atau meskipun tidak selalu muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Emosi atau emotion adalah perasaan intens yang diarahkan pada seorang atau sesuatu.
Contohnya dalam dunia kerja, penyebab dari keduanya emosi biasanya disebabkan hal-hal yang lebih spesifik dan jelas, sedangkan suasana hati penyebabnya lebih bersifat umum dan kadang tidak jelas. Yang menurut beberapa penelitian, suasana hati kadang disebabkan waktu tidur, kurangnya olahraga, cuaca, dan lain-lain. Emosi dan suasana hati juga berbeda dalam durasinya. Emosi kadang hanya sesaat berbeda dengan suasana hati yang cenderung lebih lama dan kadang hingga berhari-hari. Emosi juga terlihat lebih jelas dari ekspresi seseorang, namun suasana hati kadang tidak nampak dari ekspresi wajahnya. Selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan kepribadian? Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe kepribadian manusia. Jawaban saya, Gordon Allport. Kepribadian adalah organisasi yang dinamik dalam individu yang memiliki sistem psikologis yang menentukan penyesuaian uniknya terhadap lingkungannya. Selanjutnya yaitu kepribadian MBTI ESTP adalah sosok yang fleksibel dan toleran, suka menjalin berkomunikasi aktif. Bagi ESTP, teori itu membosankan, justru mereka belajar dengan baik saat harus melakukan sesuatu secara langsung. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.